Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada petang hari ini Allah mudahkan kita memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Semoga semua manal falah itu kita dapatkan dengan hadirnya kita untuk memenuhi panggilan salat. Dan bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan pula bagi kita untuk kembali berkumpul rekreasi di tempat favorit kita, yakni di Taman Surga. Kali ini kita akan membahas tentang masa muda para sahabat. Ini pesanan dari panitia ya. Bayangannya kalau materinya itu yang ikut Masya Allah ya, anak-anak SMA, kuliah dia ya, tapi tidak apa-apa. Ini Masya Allah banyak yang sepuh-sepuh tapi jiwanya masih muda Pak ya. Dan juga barangkali punya anak yang menjelang muda atau punya cucu yang insya Allah nantinya juga jadi pemuda, sehingga bisa dijadikan sebagai inspirasi. Kira-kira anak saya nanti bagaimana bisa seperti para sahabat di dalam beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para ahli berbeda pendapat tentang batasan usia muda ya. Tapi mereka sepakat usia muda itu adalah usia yang paling produktif, di mana secara fisik itu dalam posisi paling kuat atau dalam pertumbuhan menuju kuat. Kemudian juga begitupun secara pikiran dan secara psikis juga begitu. Dan untuk batas umurnya mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masa muda itu adalah masa balik sampai umur 30 tahun. Ada yang mengatakan sampai umur 40 tahun. Di antaranya juga berdasarkan ayat hatta idza balagha arba'ina sanah, hatta idza balagha sudah wa balagha arba'ina sanah ya. Jadi sampai ketika seseorang itu mencapai usia dewasa ya. Jadi puncaknya itu di umur 40 tahun dan di ketika dia berumur 40 tahun. Jadi yang masih umur 39,5 tahun masih pemuda ya. Yang umur 40 tahun itu menginjak dewasa ya. Jadi usia tua itu adalah 60 tahun ke atas ya. Jadi ini rata-rata memang masih para pemuda dan orang-orang yang sudah dewasa ya, atau mungkin menginjak dewasa. Nah, makanya sangat penting sekali kita juga untuk ngikutin teladan generasi terbaik kita, karena memang sebagaimana disabdakan Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman generasi adalah generasiku ya. Tsummaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya tsummaladina yalunahum, sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Berikutnya siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, itulah orang yang terbaik, generasi yang terbaik. Nah, masa muda itu adalah masa yang istimewa. Makanya setiap ada orang-orang punya kepentingan, selalunya yang ditarget adalah anak-anak mudanya ya. Apakah itu produk-produk busana ya, kosmetik,
ya, ataupun pasar ekonomi secara umum itu yang dijadikan sebagai bidikan utamanya adalah para pemuda, usia-usia pemuda. Begitupun dalam hal soal pemikiran, dalam hal soal keyakinan, dalam hal soal semacam ideologi, ya. Maka para pemilik ideologi, mereka ketika memperjuangkan ideologi mereka akan mencari penerusnya itu adalah dari kalangan anak-anak muda. Karena memang itu masa yang paling memungkinkan, paling produktif di usia-usia itu. Dan memang masa muda itu kalau dalam Islam itu masa yang harus ada perhatian khusus. Karena kelak pada hari kiamat itu akan ditanya secara khusus tentang masa muda. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala bi arba'i khisal. Tidak akan beranjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat ketika dibangkitkannya sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dipergunakan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dan untuk apa dia pergunakan. Wa an ilmihi madza amila bi, ilmunya untuk apa yang telah dia lakukan terhadap ilmunya. 4 hal. Yang menarik pertanyaan pertama dan kedua. Pertama ditanya apa? Umur. Kedua ditanya masa muda. Padahal masa muda adalah bagian dari umur, ya. Umur itu kan masa anak-anak, masa muda, masa dewasa, masa tua, ya. Yaitu mungkin dalam bahasa Indonesia dewasa itu mungkin malah 18 tahun nanti ya, tapi ini dalam tradisi dalam bahasa Arab ya, maksudnya dewasa, balogh sudah itu ya ketika umur 40 tahun, ya. Ala kulli hal itu adalah fase kehidupan manusia, ya. Kenapa kok masa muda ditanya lagi padahal umur sudah ditanya? Jadi umur itu dari sejak balik sampai akhir hayat, karena itu masa-masa taklif, sudah dihitung pahala dan dosa. Tapi masa muda itu ditanya lebih khusus, ya. Karena masa muda itu sangat menjadi penentu, ya. Sangat menjadi penentu, termasuk prestasi di akhir usianya itu juga sangat bergantung pada bagaimana masa mudanya, ya. Maka ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Di antara ulama misalnya Hafsah bintu Sirin, ya, beliau adalah saudarinya Muhammad bin Sirin. Beliau di kalangan wanita ya paling cerdas di kalangan tabi'in, mengatakan innamal amal bisyabab. Amal itu yang sebenar-benar amal, ya, itu adalah di masa muda, ya. Maka jagalah masa muda kalian, ya. Dan karena itulah begitu pentingnya masa muda ketika Allah mengutus seorang nabi, dia juga di puncak masa mudanya. Kemudian juga diikuti ataupun para pendukungnya, para pembelanya, para pahlawan-pahlawannya itu adalah orang-orang yang masih di usia muda, ya. Jadi ketika Allah memilih Rasulullah itu bukan kebetulan, pun juga para sahabat mereka satu persatu masuk Islam itu bukan kebetulan, mereka adalah pilihan Allah. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nadarallah qulubal ibad, Allah melihat hati-hati hambanya. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Lalu mendapati hati Muhammadlah yang paling baik di antara hati-hati hambanya. Maka Allah pilih Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Nah, setelah Allah memilih Rasulullah menjadi nabi dan utusannya, Allah kemudian memilih para pendukungnya, ya. Orang-orang yang akan berjuang bersama Rasulullah.
Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu Allah melihat lagi hati-hati para hambanya setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fa wajada anna quluba ashabihi huwa khairu qulubil ibad. Lalu mendapati bahwa hati para sahabatlah yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang membantu perjuangan Rasulnya. Nah, jadi para sahabat itu dipilih, ya, oleh Allah, dan mereka memang orang yang paling layak untuk menemani Rasulullah berjuang di jalan Allah untuk menegakkan Islam. Dan pilihan tersebut ternyata, ya, bukan sekedar dari sisi skill kemampuan yang komplit para sahabat memilikinya dengan masing-masing potensi yang Allah berikan pada mereka, ya, tapi juga pilihan umur. Maka orang-orang utama di kalangan para sahabat itu rata-rata atau hampir semuanya itu di usia muda, ya. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umur berapa tahun? Umur berapa tahun? Bayangan jenengan Nabi sama Abu Bakar itu tuaan mana? Tuan Abu Bakar. Padahal tuan Rasulullah, ya. Iya, bahwa beliau Abu Bakar itu adalah mertuanya, tapi bukan berarti mertuanya itu lebih, ya, lebih tua, bisa lebih muda. Beliau masuk Islam usia 37 tahun, ya. Umar ibn Khattab masuk Islam umur berapa tahun? 26 atau 27 tahun. Masih muda kan, ya? Pemuda. Utsman bin Affan, beliau masuk Islam di saat umur berapa? Umur 30 tahun. Utsman bin Affan, ya. Kemudian ada lagi siapa? Diurutkan Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam umur berapa tahun? Umur 8 tahun. Masih anak-anak. Tapi nanti, ya, di perang Badar sudah ikut mubarozah, ya. 8 tambah 13 berapa? 21 tambah 2 tahun. 13 tahun di Mekah, 2 tahun itu 2 Hijriah itu perang Badar, perang pertama. Berarti umur 23 tahun mubarozah, perang 1 lawan 1, dan beliau menang, ya. Itu Ali bin Abi Thalib, ya. Karya-karyanya di usia muda. Masuk Islamnya saat usia berapa tahun? 8 tahun, ya. Kemudian siapa lagi? Ada. Jadi kalau kita ingin tahu urutan keistimewaan para sahabat, itu dimulai dari paling utama adalah Khulafaur Rasyidun, 4 ini, ya. Yang paling utama di antara sahabat 4 ini. Siapa tadi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu siapa? Baqiyatul Ashrah, ya, 6 orang, sisanya yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi Nabi menyebutkan ada 10 orang yang dijamin masuk surga, ya. Nah, 4 diantaranya adalah Khulafaur Rasyidun, 6 diantaranya, nah itu sisanya. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Masuk Islam itu ketika berumur 14 tahun, ya. Kemudian siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah itu masuk Islam di saat umur 27 tahun. Siapa lagi? Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pada saat berumur 17 tahun. Ya. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah masuk Islam di saat umur masih 11 tahun. Siapa mana? Abdurrahman bin Auf. Beliau masuk Islam umur 30-an tahun. Satu lagi siapa? Siapa? Sa'id? Sa'id siapa? Sa'id bin Zaid. Itu beliau masuk Islam di saat umur 18 tahun. Semuanya di masa-masa muda. Ada orang istimewa, setelahnya pun juga begitu, ya. Kalau secara kelompok, ya, pertama Khulafaur Rasyidun, kemudian Baqiyatul Ashrah, 6 orang, sisanya yang 10 itu. Berikutnya siapa? Yang paling utama kelompok para sahabat?
Ahlul Badar, ya, orang yang ikut perang Badar. Jumlahnya berapa? 313 sahabat. Ya, hafal Pak namanya? Atau hafal jumlahnya? 313 ya. Ahlul Badar. Mereka punya keistimewaan luar biasa. Innallaha yatlu ala ahli Badar. Allah melihat para peserta Badar. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, karena aku Allah telah mengampuni kalian. Ini khususon bagi siapa? Ahlul Badar. Sampai Allah udah ampuni dosa mereka, wis tumindak sakarepmu. Tapi jangan dikira kemudian bayangke Ahlul Badar kayak awake dhewe, ya. Nek dingonak terus rumah tangga wis aman gitu ya. Terus sak-sake. Makanya kata Ibnu Hajar, justru ini adalah merupakan bisyarah adimah. Kabar gembira luar biasa, ini bentuk penjagaan Allah kepada Ahlul Badar. Ahlul Badar itu memang enggak neko-neko. Ya. Mereka tidak akan berubah sesukanya. Bahkan secara umum, secara umum mereka nantinya adalah husnul khotimah. Ya. Ada berapa tadi? 313 sahabat. Ya. Kemudian siapa lagi? Yang utama urutan kelompok ya, bukan urutan orang. Jadi Khulafaur Rasyidun, Baqiyatul Asyrah, kemudian Ahlul Badar, berikutnya sama orang-orang yang ikut Bai'atur Ridwan. Ya, masih sahabat ini belum bicara tabi'in ya. Jadi para sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan saat di peristiwa Hudaybiyah. Nah, mereka kata Jabir bin Abdillah ada 1.400 orang. Apa? Saya petang atau sonodoe. Apal ya? Nah, kenapa? Karena ketika itu Nabi mengatakan kepada mereka yang ikut Bai'atur Ridwan, "Al-yaum antum khairu ahlil ardi." Hari ini kalian adalah manusia terbaik di seluruh permukaan bumi. Ada berapa orang tadi? 1.400 orang sahabat. Ya. Nah, ini secara umum bahwa rata-rata mereka itu adalah di usia para pemuda. Ya. Apa yang mereka miliki? Ya. Jadi secara umum mereka semua pemuda. Kemudian apa yang mereka miliki? Modal apa yang mereka miliki dan apa peran mereka dalam memenangkan agama ini? Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Ya. Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah maksudnya adalah ketangkasannya Muhammadiyah. Maksudnya Muhammadiyah itu apa? Pengikut Nabi Muhammad ya. Dulu Muhammadiyah organisasi ini belum lahir ya. Jadi buku Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan tentang skill yang dimiliki para sahabat secara umum. Beliau mengatakan Al-Furusiyah furusiyatan. Ya. Furusiyah ketangkasan itu ada dua. Apa itu? Furusiyatu al-ilmi wal bayan. Yang pertama, ketangkasan dalam masalah ilmu dan juga bayan. Ya. Punya ilmu yang mumpuni, kemudian pintar berdakwah, pintar menyampaikan. Ini skill para sahabat. Ya. Yang kedua, wa furusiyatur ramyi wa ta'an. Dan keterampilan memanah dan juga bela diri. Ya. Apa kemudian kata beliau? Dengan ilmu dan bayan, maka terbukalah hati-hati manusia. Mereka mendapat hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Dengan apa? Ilmu dan bayan. Dengan ar-ramyu wa ta'an, ya. Ar-ramyu itu adalah memanah, ya. At-ta'an itu ya kayak senjata pedang dan sebagainya, atau secara umum bisa dimaknai bela diri, ya. Maka terbukalah atau futuhat, ya, terbukalah negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab, ya. Maka kata beliau, kapan saja umat Islam punya skill seperti ini, ya, nggak bakalan kalah. Tapi kapan saja umat Islam kalah, mesti ada yang tertinggal dari skill ini. Ya. Apa tadi, Pak? Ilmu, bayan, apa? Memanah, apa lagi? Ya, bela diri. Nggih. Saiki sing ilang sing pundi, Pak? Nah iki genah, iki lagi kalahan ya.
Ya, walaupun menang nih menang karo wong Arab ya. 2-0 ya. Urung menang karo wong Eropa gitu ya. Nek bal-balan nih kita Indonesia atau bisa menang lah ya. Ya bisa menang tingkatan apa nih juara dunia embuh ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lihat perhatikan bagaimana skill yang dimiliki para sahabat ya. Itu juga skill itu dimiliki di rata-rata mereka di saat usianya masih muda ya. Maka dari sini kita akan banyak bercerita di kalangan para sahabat, karena ketika diminta masa muda para sahabat ini, sahabat yang mana gitu ya. Karena sahabat banyak banget gitu ya. Semua punya masa muda ya. Untuk menyebutkan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq itu aja ya bisa beberapa pertemuan. Umar bin Khattab aja bisa beberapa pertemuan ya. Utsman, Ali, belum yang lain ya. Itu bisa beberapa pertemuan. Maka saya akan mungkin memulai kisah-kisahnya dari sini aja ya. Dari 4 skill yang dimiliki, yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menjadi sebab kemenangan ya Rasulullah dan para sahabatnya ya. Satu, dalam hal ilmu ya. Dalam hal ilmu bagaimana para sahabat ya, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa dalam hal ilmu ya. Pada awalnya mereka ini dikenal sebagai kaum yang ummi ya. Tidak banyak yang tahu tulis menulis ya. Nabi sendiri juga ya seorang yang ummi, tidak tahu tulis menulis, dan itu untuk sebuah hikmah tentunya. Seandainya beliau pintar nulis, seandainya beliau seorang penulis, maka orang dengan mudah akan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah karangan Muhammad. Kenapa? Wong dia penulis kok. Ya, kan gitu. Tapi ketika beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ya kemudian diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, satu yang kalimat-kalimatnya tidak bisa ditandingi oleh para penyair pun, para ahli bahasa pun, maka mereka yakin bahwa ini bukan perkataan manusia. Ini bukan karangan Muhammad. Ya. Nah, para sahabat pun juga bisa dikatakan seperti pada awalnya, tetapi lihat ketika ayat turun Iqra, ya. Apa itu? Bacalah. Maka mereka adalah menjadi kaum yang cerdas ya. Kalau kita bisa contohkan ya, ini mungkin bisa jadikan inspirasi untuk anak-anak kita ya, untuk para bapak yang punya anak ya, bagaimana mengarahkan anak-anaknya menjadi para sahabat ya. Ada misalnya seorang sahabat ya, Zaid bin Thabit, dia masuk Islam di saat umur 11 tahun atau sebelum itu. Dia pada saat Rasulullah ke Madinah hijrah ya. Ketika itu para sahabat mereka memperkenalkan anak-anak mereka ya. Kemudian juga apa yang bisa mereka perbantukan kepada Rasulullah itu mereka tawarkan kepada Rasulullah ya. Saya punya ini untuk membantu perjuangan Rasulullah. Sampai ada yang, saya punya anak begini, siapa tahu bisa membantu Anda di bidang apa. Nah, salah satunya adalah anak dari Bani Najjar ya. Dari dari suku Bani Najjar, mereka itu punya generasi andalan namanya Zaid bin Thabit ketika itu umur 11 tahun. Mereka bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hada gulam." Ya. Qad qara'a ma unzila ilaika sab'ata asyrah. Wahai Rasulullah, ini anak ya, Zaid bin Thabit umurnya 11 tahun, dia sudah hafal 17 surat. Ya. Apa yang Allah turunkan kepada Anda. Ini istimewa ya. Kenapa? 17 surat ini berarti semua surat Makkiyah. Ya, surat yang semua turun di Mekah dan sekitarnya. Karena itu adalah hari di mana Nabi baru hari pertama masuk ke kota Madinah. Ayat-ayat Madaniyah belum turun. Dia sudah hafal 17 surat. Maka dicek oleh Rasulullah. Ya, seperti apa bacaanmu? Ya. Dia baca, kemudian Nabi takjub akan hafalan dari siapa? Zaid bin Thabit. Nah, maka Nabi kemudian mengarahkan. Ini lihat bagaimana seorang yang punya kemampuan ya, skillnya, kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh, sukses. Nabi mengamanahkan
sekaligus mendidik Zaid bin Sabit ya untuk menjadi penulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ya, dia disuruh nulis ya. Apa yang turun nulis, termasuk surat menyurat ya. Di dalam dakwah itu yang nulis siapa? Zaid bin Sabit. Dengan modal apa? Punya hafalan 17 surat. Sampai beliau kemudian ingin mendakwai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu seringkali melesetkan bahasa ya, sehingga Nabi itu merasa tidak aman berdialog dengan orang Yahudi karena mereka tuh biasa main-main dengan agama, main-main dengan bahasa ya. Termasuk asbabun nuzul turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina. Ya. Yang padahal secara bahasa Arab tidak ada masalah itu. Ra'ina itu kullukum ra'in. Ya, ra'a yar'a itu makna ra'ina itu perhatikanlah kami, bimbing kami. Maksudnya itu. Tetapi Allah melarang. Para sahabat mengatakan ya Rasulullah ra'ina. Allah melarang. Kenapa? Ya. Karena ketika para sahabat memanggil Rasulullah, ya Rasulullah ra'ina. Ibang Yahudi udah cekikian. Ya. Cekikian saja, ngeceng itu loh, gitu ya. Enggak taunya ternyata ra'ina dalam bahasa Yahudi adalah ya, orang bodoh. Makanya ketika para sahabat mengatakan ya Rasulullah ra'ina, itu orang Yahudi cekikian ya. Maka Allah larang, jangan menggunakan kata ra'ina. Walakin ungdurna wasma'na ya. Lihatlah kami, dengarkanlah kami. Maksudnya adalah perhatikan kami, bimbing kami gitu ya. Tapi untuk menyelisihi bahasanya orang-orang Yahudi. Nah, maka ketika beliau tidak mendakwai orang Yahudi dengan dia perlu penerjemah dia. Dia tanya sama Zaid bin Sabit, kamu sudah paham bahasa Yahudi? Belum ya Rasulullah. Ta'allamhu li. Kalau begitu pelajari bahasa Yahudi untuk kepentingan dakwahku. Ya. Ini amanah ya. Maka dia belajar bahasa dakwah. Karena mau mendakwah Yahudi maka belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Berapa lama dibutuhkan oleh Zaid bin Sabit yang sudah punya skill berupa mudah menghafalkan ini. 17 surat sudah hafal. Ya. Ternyata hanya butuh waktu 2 pekan. 14 hari besok langsung paham ahli bahasa Ibrani. Ya. Artinya kalau panjenengan punya anak yang sudah hafal 17 surat, ya tafaul lah ya. Mudah-mudahan bisa juga seperti Zaid bin Sabit. Ya. Dia dengan mudah bisa paham bahasa Arab ya. Terus sinau bahasa Arab burung iso gagak 17 suratnya durung katam durung fasih gitu ya. Nah, kemudian juga bisa bahasa dakwah. Sekarang bahasa Inggris ya. Yang mau didakwah itu loh, bahasa Mandarin enggak apa-apa ya, bahasa Jepang enggak apa-apa. Itu bahasa dakwah nanti ya. Tapi paling penting tentu bahasa ummi, ya, bahasa Indo ya. Bahasa ilmu, bahasa Indo itu ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya di kita. Kemudian bahasa dakwah, siapa yang mau kita dakwai ya. Nah itu dipelajari. Harus ada orang yang pelajari itu. Dulu Zaid bin Sabit. Nah, kemudian Nabi tidak meluaskan dakwahnya dengan surat menyurat, termasuk mau mendakwai orang-orang Syam yang ketika itu menggunakan bahasa Suryaniyah atau bahasa Suryani ya. Bahasa Suryani yang benar ya, bukan makoli bukan ya. Ya. Maka Nabi bertanya kepada Zaid bin Sabit, kamu sudah paham bahasa Suryani? Belum ya Rasulullah. Ta'allamhu li. Kalau begitu pelajarilah bahasa Suryani untuk kepentingan dakwahku. Iki rada adoh panggone. Jadi butuh waktu yang agak lama. Tapi ternyata waktu yang dibutuhkan Zaid bin Sabit untuk menguasai bahasa Suryani hanya butuh waktu 17 hari saja. Nah, mbuh carane piye gitu ya. Kok ya iso gitu ya. 17 hari itu khatam menguasai bahasa Suryani. Nah, ini terkait dengan masalah ilmu di masa sahabat yang masih muda ya. Dan banyak lagi Abdullah bin Mas'ud
Abdullah bin Mas'ud masuk Islam itu di umur 14 tahun. Sehingga dia betul-betul mengamati betul. Dia yang awalum manjara bil Quran, orang yang pertama kali menjarakan Al-Quran. Beliau yang betul-betul bisa menirukan bagaimana bunyi Al-Quran pada saat turun, ya. Makanya Nabi berpesan, kalau kalian ingin membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran baru saja diturunkan, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abad. Maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud, ya. Nah, tentang beliau itu karena memang masuk Islamnya awal-awal, Rasulullah wafat, beliau juga masih diberi kesempatan umur yang cukup panjang, sehingga beliau mengetahui betul ayat demi ayat turun. Beliau katakan, tidak ada satu ayat pun turun kecuali saya tahu di mana ia turun dan dalam hal apa ia turun. Ya. Ini kalau kita cerita tentang Abdullah bin Mas'ud dalam hal ilmu. Belum lagi ada yang namanya Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas dia lahir sudah dalam keadaan Islam. Ya. Hijrahnya Nabi beliau umur 1 tahun kira-kira. Ya. Nah, Rasulullah wafat beliau umur antara 10 sampai 11 tahun. Nah, tapi di umur-umuran itu beliau luar biasa, ya. Nabi wafat dan beliau punya hadis sebanyak 1660 hadis. Dalam hal hadis, dalam Al-Qur'an dia adalah khairu turjumanil Qur'an, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an, ya. Dan dalam segala cabang ilmu beliau mumpuni, disebut Al-Habru, Al-Bahr, lautan ilmu, kiainya umat ini, ya, sebaik-baik penafsir Al-Qur'an. Nah, itu beliau raih di usia-usia, ya, bahkan remaja, ya, di usia remaja. Ini dalam masalah ilmu. Kemudian dalam masalah apa? Yang kedua tadi bayan. Dalam masalah dakwah, kita tahu siapa duta pertama Islam? Duta Islam pertama yang dia ke Yathrib berdakwah. Siapa duta Islam pertama? Mus'ab bin Umair. Beliau masuk Islam di saat umur 24 tahun. Ya. Beliau ini tadinya dikenal sebagai seorang pemuda yang tampan, rupawan, ya, ganteng, sugih, wangi. Ya. Jadi sampai-sampai diceritakan kalau, ya, dia lewat di suatu tempat, orangnya sudah tidak kelihatan tapi parfumnya masih ketinggalan. Ya. Sehingga kalau mereka di satu gang, satu jalan kok mencium aroma wangi, mereka sudah bisa menengarai. Iki mau tilas dalane Mus'ab bin Umair. Ya. Kalau kita kan sing ketinggalan mambu keringete, ya. Ya. Iki mau kita bar tinggal liwat si fulan, iki aroma keringete khas ini, ya. Atau habis biasanya terasa itu pas ini keluar dari WC, itu kan kadang bau keringannya masih ketinggalan, ya. Ini bukan hanya di toiletnya, tapi ini jalan dia yang diterpa angin itu sampai aroma wanginya masih ketinggalan. Ya, artinya dia memang orang kaya, minyak wanginya itu ya minyak wangi yang paling berkualitas. Tapi saat dia kemudian masuk Islam, dia harus diboikot oleh kedua orang tuanya. Diboikot oleh kedua orang tuanya, ya. Maka sampai-sampai dia harus mengenakan pakaian yang paling kasar, ya. Pakaian paling kasar, langsung bisa dibilang jatuh miskin, ya. Bahkan ketika itu dia rela diutus Nabi untuk berdakwah karena dia itu punya kecakapan dalam hal dakwah, ya. Maka dari dakwah dia masuk Islamlah 2 tokoh, ya, orang Yathrib yang kemudian menjadi Madinah itu Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad, ya. Yang kalau 2 orang ini sudah kecekel dia, yang lain mudah, ya. Maka dalam waktu singkat tidak ada rumah di Madinah kecuali sudah ada yang masuk Islam. Cepat sekali berkembang, ya. Ini pengorbanan dari seorang pemuda bernama siapa? Sa'ad bin Mu'ad, ya. Begitupun mereka para pemuda di kalangan para sahabat, begitu masuk Islam, mereka mendakwahi keluarganya yang paling penting, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau masuk Islam kira umur 18 tahun, ya. Ketika dia masuk Islam, dia dakwahi, ya. Bahkan ya dakwanya itu dikarenakan memang untuk mempertahankan saja itu butuh cara ngomong yang baik, ya, cara berbuat yang baik.
berdakwah yang baik. Ibunya menjadi penentang yang paling keras Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sampai apa? Ibunya memaksa Sa'ad untuk keluar dari Islam, tapi Sa'ad kekeh tidak mau keluar dari Islam. Puncaknya si ibu ini kemudian memberikan ultimatum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, maka saya selamanya tidak akan mau makan, tidak akan mau minum sampai kamu keluar dari Islam. Ya. Biarlah orang-orang mengatakan itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang dulunya itu berbakti kepada ibunya, sekarang rela membunuh ibunya. Ya. Dan orang-orang mengatakan seperti itu. Ini berat sekali ujian dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau soal mempertaruhkan nyawa dirinya itu bagi beliau lebih ringan. Tapi ini nyawa ibunya yang dipertaruhkan. Ya. Ibunya ini kemudian betul-betul melakukan ancamannya. Mogok makan, mogok minum, Pak. Berapa saiki hari ini demo mogok makan. Ning ora mogok minum. Yang ngombene energen, ya. Waduh ae ngombene energen ya. Nah, jadi dia betul-betul mogok makan, mogok minum, enggak mau makan, enggak mau minum, ya sampai berhari-hari. Sampai dia enggak bisa apa-apa, ya. Tergeletak di di tempat tidur, sampai kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ya bagaimanapun juga sedih juga, ya. Tapi dia harus menentukan sikapnya, ya. Ibunya terus meminta dia, pokoknya saya akan tetap seperti ini kalau kamu tidak keluar dari Islam. Maka di saat yang sudah lemah seperti itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menguatkan azamnya. Malah dia dekatkan mulutnya di telinga ibundanya, dia mengatakan ta'lamina wallahi ya ummi. Ya. Laulaki mi'atu nafsin fa kharajat nafsun. Wahai ibunda, sekiranya ibunda punya 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawa ibu melayang, tinggal satu yang mintip-mintip. Mintip-mintip ya apa bahasa Indonesia yang ya. Jadi antara keluar dan masuk janmung minggring-minggring karena si citok. Itu taruhannya adalah keislaman saya. Ya. Maka sama sekali saya tidak akan keluar dari Islam. Ya. Fakuli aula takuli. Maka monggo terserah ibunda mau makan atau tidak makan. Ya. Itu dikuatkan azamnya. Ya. Itu ya resiko itu ya. Tapi ternyata kemudian ibunya ini jesa mikirnya. Iki nak ngene terus yang rekosa apa aku dewi, ya. Ya wis nak anu tukokne sate kira-kira ngono ya. Kemudian dia mau makan, ya. Dan pada gilirannya ibunya masuk Islam, ya. Ini karena apa? Skill Sa'ad bin Abi Waqqas dalam bagaimana mempertahankan Islamnya dan bagaimana bicara kepada ibunya, ya. Ada sahabat siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Dia itu begitu masuk Islam, ya, dia menyatakan terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy, ya, padahal dia orang Ghifar, ya, sampai digebuki, ya. Udah babak belur datang Abbas bin Abdul Muthalib. Kamu tahu enggak ini orang Ghifar? Kalau kalian membunuhnya, ya, mereka orang-orang Ghifar akan menuntut balas. Kalian enggak akan aman dari orang-orang Ghifar. Orang-orang Ghifar itu suku, ya, yang nomaden, dan mereka dikenal suka begal gitu loh, ya. Suka begal orang yang yang perjalanan berdagang dan sebagainya. Maka mereka kemudian takut mundur, ya. Di lain tempat gitu lagi sampai 3 kali, babak belur 3 kali. Baru dia pulang, ya. Itu pun juga atas perintah dari Rasulullah untuk mendakwahi kaumnya. Ada orang Ghifar, ada orang-orang Aslam, ya, yang dengan dakwahnya kemudian mereka bisa dikatakan 2 kampung masuk Islam semuanya, ya. Maka Nabi sebutkan tentang orang-orang Ghifar qad ghafarahumullah. Orang-orang Ghifar Allah telah mengampuni mereka. Aslam qad aslamahumullah. Orang-orang Aslam Allah telah menyelamatkan mereka, ya. Jadi jeneng desa ternyata ya donga Pak niku Pak, ya. Ya, walaupun Bani rampok ngono ya, tapi ketika namanya itu Ghifar itu pada gilirannya Allah memberikan ampunan pada mereka, ya. Walaupun Bani begal itu ya, tapi nama kampungnya Aslam, akhirnya apa? Allah ngasih keselamatan pada mereka, ya. Jadi kampung jenengan apa? Orang ngerti. Artinya apa orang ngerti ya?
Apa dicari nanti ya. Syukur ya muga-muga jenenge maknane apik ngoten nggih. Nah, ini dari sisi ilmu dan dakwah. Kemudian dari sisi perjuangan, skill perjuangan. Ya, apa tadi? Memanah bela diri. Usia muda, ya, orang para sahabat dikenal sebagai abdal huruf. Jadi peran mereka di dalam perjuangan luar biasa. Ya, maka kalau kita membaca manaqib para sahabat, selalu disertakan di sana manaqib itu biografi. Itu kapan pertama kali atau perang apa yang diikuti pertama kali? Ya. Maka disebut misalnya siapa ini sahabat ini dia ikut sejak perang Badar ya. Ini perang sejak misalkan Abdullah bin Umar dia perang Badar belum boleh ikut ya karena usianya. Uhud juga belum boleh ikut, Khandaq sudah ikut. Nah, itu selalu ada cerita itu. Nah, ada yang menarik di antara para sahabat ya dalam hal ini ya. Bagaimana mereka sudah turun serta setidaknya dengan semangat mereka rata-rata kalau sudah umur 13, 14, 15 tahun mereka ikut daftar kalau mau ada perang gitu ya. Di perang Badar Nabi banyak menolak para sahabat yang karena umurnya ya seperti ada Zaid bin Sabit mau ikut gitu ya. Tapi ketika itu umur 11 tahun tambah 2 berapa? 13 tahun ya. Perang Badar beliau ditolak, tidak boleh ikut. Kenapa? Ya, belum cukup umur, masih 13 tahun ya. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang menarik diantaranya adalah sahabat yang namanya dua orang ya, Rafi bin Hudayj sama Samurah ya. Dia ini adalah dua orang yang berumur 15 tahun ya. Ketika hendak perang Uhud, keduanya ikut mendaftar ya kepada Rasulullah SAW, tetapi keduanya ditolak pada awalnya. Kenapa? Karena umurnya ya. Karena umurnya maka ditolak. Tapi kemudian ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Rafi'an ramin." Wahai Rasulullah, itu Rafi itu dia ahli memanah gitu ya. Ya umurnya baru 15 tahun, tapi dia ini ahli memanah ya. Maka kemudian apa? Rasulullah mengizinkannya, disumragakan bagaimana dia memanah, tiba ya titis tenan ya. Sudah punya skill itu, maka kemudian boleh ikut. Nah, Samurah ya. Samurah yang tahu kemudian Rafi ini Rafi ini diperbolehkan untuk berangkat, maka dia bilang, "Ya Rasulullah, Anda memperbolehkan Rafi untuk berangkat berjihad ya. Sedangkan Anda tidak memperbolehkan saya untuk berjihad ya. Padahal sekiranya saya bergulat dengan Rafi, saya bisa mengalahkannya ya. Bukti apa-apa gitu ya. Dan ternyata dia pintar gulat ya. Jadi yang satu itu ahli panah, yang kedua ahli bela diri ya. Maka kemudian kedua-duanya ini diperbolehkan ikut ya, di saat umur 15 tahun ya. Akan menarik siapa tadi Rafi itu ketika perang Uhud itu ada ada panah itu menancap di tubuhnya ya. Kemudian ketika itu ditawar Rasulullah, "Saya bisa mencabut anak panah ini dari jasadmu ya, baik safnya, saf itu apa? Sahmnya itu apa jenenge? Saf ya, atau wong panahan saya ngerti saf itu ya. Jadi anak panahnya itu kayunya itulah ya. Ya, sekaligus dengan qidbahnya atau nasl ya. Nasl itu apa? Nasl itu besi di pucuk anak panah itu, Pak. Ya. Saya bisa mencabutnya, anak panah berikut qidbahnya ya, berikut besinya itu ya. Ataukah saya mencabut dan tersisa di jasadmu naslnya, poin anak panahnya. Dan saya akan menjadi saksi bagimu di hari kiamat bahwa engkau syahid ya." Maka ternyata beliau memilih yang kedua ya. Ora apa-apa ana sisane nang awak ya, mesti nang kono, sing penting apa? Dihitung syahid ya. Wong saiki ya operasi ya ninggalke penok ya. Ya. Iki ini athar fisabilillah. Maka dia memilih yang kedua ini.
Dan ternyata beliau umurnya panjang sampai wafatnya itu di usia pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti kalau tampil ya Rasulullah, Abu Bakar, ya Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Ali, ya kemudian ya sampai pada Muawiyah itu kan udah umurnya itu panjang dia. Dan dia insya Allah juga dihukumi syahid dengan apa? Kesaksian Rasulullah. Ya. Ini bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka berkiprah di dalam ilmu, di dalam dakwah dan di dalam perjuangan. Ya. Tinggal sekarang bagaimana dengan anak-anak kita, ya. 15 tahun iso apa? Tapi ya tak kira ya nek TikTokan ya wis iso ya, 15 tahun ya. Aning terus ngopo TikTokan itu ya. Lihat bagaimana para sahabat tadi capaian-capaiannya, maka ini yang ditiru oleh para ulama-ulama setelahnya, ya. Walaupun mereka berada di masa aman, tetap skill itu mereka miliki. Imam Syafi'i rahimahullah beliau umur 14 tahun. Skill ilmu agamanya, ya, jadi ketangkasan sudah komplit. Ya. Ilmu, bayan, ya. Kemudian ar-ramyunya, memanahnya, ya. Kemudian bela dirinya termasuk berkudanya, ya. Beliau umur 14 tahun sudah mahir memanah berkuda, ya. Bahkan bisa naik kuda itu dalam keadaan berlari, dia loncat itu langsung bisa, ya. Jadi naiknya itu kudanya pas posisi lari dia langsung naik itu, ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Gak wis munggahe nganggo kursi, ya. Munggahe kok kiwa guling nang tengen, munggah ke tengen guling nang kiwa. Munggah kok mburi pancal jaran, ya. Hati-hati jam munggah kok mburi, ya. Nah, ini sesuatu yang bisa jadi inspirasi bagi kita. Tentu banyak yang tertinggal dari kisah-kisah, tetapi banyak kisah-kisah menarik tentang masa muda para sahabat. Dan sebenarnya ini ada bukunya, ya, ada bukunya Masa Muda Para Sahabat, ya. Saya menerbitkannya, tapi bukan saya yang nulis, ya. Ada Ustadz Ibnu Syarki itu nulis Masa Muda Para Sahabat, ya. Di sana disebutkan kisah-kisah para sahabat spesial di bagian masa mudanya. Itu melanjutkan tulisan saya masa kecil para ulama. Beliau nulis Masa Muda Para Sahabat, ya. Silakan nanti bisa dicari, ya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.